Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada dalam menjalankan ibadah puasa dan tetap lancar dalam aktivitasnya Bapak Ibu sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama selaku founder Guru Inovatif Indonesia dan Bapak Naufal Abdillah selaku narasumber kita pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia dengan tema merancang game edukasi berbasis Android yang Bapak Ibu sudah registrasi, sudah terdaftar di kelas virtual nasional di Guru Inovatif Indonesia. Selama kurang lebih 5 hari kita akan coba untuk berdiskusi, coba untuk sharing, dan kita akan coba membuat sesuatu hal yang nyata, yaitu berbentuk game. Game edukasi yang memang kita sendirilah yang merancang. Kita sendiri yang akan buat, dan kita sendiri yang akan proses dia. Nah, karena memang ketika kita berbicara tentang game ini, kalau Bapak Ibu sering melihat anak-anak kita main game ataupun kita sendiri yang main game, banyak sekali game yang mungkin kurang support dengan edukasi, ataupun banyak game yang membuat waktu terbuang sia-sia. Nah, kita sebagai pengajar ataupun pendidik itu akan lebih baik lagi kalau kita sendiri yang merancang gamenya, game yang memang berbasis edukasi. Nah, di dalam game tidak hanya permainan, tetapi ada unsur pendidikan di sana. Baik, untuk sore hari ini kita sama-sama memulainya agar lebih barokah. Kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan kita ikhtiarkan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, untuk diketahui sesuai dengan jadwal ataupun hari yang sudah kita tentukan, selama 3 hari kita akan bahas ataupun diskusi intensif dengan narasumber selama 3 hari di Zoom meeting, dan sisanya kita akan banyak diskusi dan kita akan sharing melalui WA Group. Ya, WA Group itu Bapak Ibu kita akan gunakan untuk diskusi secara tertulis atau via chatting. Nah, Bapak narasumber sudah bergabung juga di WA Group tersebut dan kita akan banyak interaksi di sana. Lalu untuk materi pertama, materi terkait dengan membuat game edukasi ataupun merancang game edukasi dengan Bapak narasumber Naufal Abdillah. Waktu dan jaringan saya persilahkan kepada Bapak Naufal. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Hardi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mengucapkan marhabannya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah ibadah kita ini, mudah-mudahan keinginan kita untuk belajar itu selalu dijaga oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan dalam kegiatan belajar kali ini, itu dicatat sebagai amal baik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Mas Randi, karena di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi bagaimana cara kita sebagai pendidik ya atau praktisi pendidikan merancang sebuah game edukasi yang mana game itu bisa kita berikan nantinya kepada peserta didik. Game edukasi ini nanti kita akan jadikan sebuah aplikasi Android. Nah, dan ini mungkin jauh lebih familiar ya, jauh lebih umum ketika kita mau menggunakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, agar tidak terlalu panjang dan lebar, izinkan saya untuk share screen. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah materi saya sudah tampak? Sudah Pak Naufal. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya adalah Naufal Abdillah.
saya juga seorang guru. Kebetulan saya berada di SD, Bapak Ibu, tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Telogosari, Kabupaten Situbondo. Dan di kesempatan yang baik ini, saya juga merupakan duta rumah belajar yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, saya akan mencoba memberikan gambaran awal seperti apa yang akan kita lakukan dalam 3 hari ke depan, gitu ya. Dalam hal merancang game edukasi, kemudian game edukasi ini nanti kita convert atau kita ekspor menjadi berbasis Android. Ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di kesempatan pertama ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan game edukasi itu sendiri. Jadi jangan salah tafsir ya Bapak Ibu. Jangan-jangan game edukasi itu game yang sama dengan yang sering dimainkan oleh anak didik kita. Gitu. Jadi ada definisi yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengenal apa saja karakteristik dari game edukasi. Yang ketiga adalah apa sih manfaatnya menggunakan game edukasi untuk kegiatan belajar siswa. Selanjutnya adalah bagaimana cara merancang game edukasi yang baik. Nah, dan yang terakhir adalah software atau layanan apa saja yang dapat kita gunakan untuk membuat game edukasi. Nah, kira-kira ini gambaran materinya untuk hari ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memulai masuk kepada materi inti, mungkin ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu nih. Bapak Ibu bisa merespon melalui kolom komentar atau chat di Zoom ini, mana yang lebih menarik bagi siswa. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa merespon gambar 1 atau gambar 2. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu bisa bisa menilai bahwa gambar 2 rata-rata adalah yang lebih menarik. Kira-kira apa sih yang menjadi lebih menarik? Bisa nggak Bapak Ibu berikan alasan? Kenapa kok yang gambar 2 nih yang lebih menarik dibandingkan dengan gambar 1? Apa sih alasannya gitu ya? Oke, jadi di sini lebih berwarna. Mungkin sebelumnya siswa tidak pernah melakukan ini, tapi Bapak Ibu menghadirkan inovasi ini di depan siswa itu sendiri, itu menjadi lebih berwarna. Boleh? Oke. Kemudian di sini ada lebih interaktif. Nah, ini mungkin jadi salah satunya ya Bapak Ibu, lebih interaktif. Adakah alasan yang lain? Lebih menarik karena banyak berpikir. Wah, oke, bisa. Melibatkan Android. Ya, ini jelas di sini ya gambarnya Bapak Ibu. Banyak info, banyak materi baru. Tampak lebih asik gitu. Nah, Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu secara tidak langsung telah memiliki keinginan menghadirkan sebuah inovasi, yaitu melalui bisa menggunakan Android gitu ya. Di situ Bapak Ibu juga bisa merancang dan membuatnya sendiri. Bapak Ibu, ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu melarang siswanya untuk membawa smartphone ke sekolah? Bisa Bapak Ibu membantu saya untuk menjawab? Nah, ini. Ya, ada yang iya, ada yang tidak ya, Bapak Ibu. Oke. Tidak melarang. Melarang. Iya, melarang. Oke. Nah, Bapak Ibu. Jadi sangat beragam ya, Bapak Ibu. Dan itu memang sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan dari Dewan Guru bersama kepala sekolah di instansi tersebut. Baik, Bapak Ibu, pertanyaannya kita lanjutkan lagi. Apa yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Sebenarnya kenapa sih kok dilarang gitu? Boleh nggak Bapak Ibu berkomentar? Kenapa kok dilarang? Kira-kira apa sih yang menjadi alasan mendasar sehingga sekolah melarang siswanya untuk tidak membawa smartphone? Oh, karena pesantren. Oke. Tidak bawa nanti dititipkan. Takut gurunya tidak diperhatikan, Pak. Sesuai dengan materi yang bersangkutan. Seringkali main game, Pak. Khawatir hilang HP-nya, Pak. Sarana komunikasi dan belajar terutama. Oke. Jadi baik Bapak Ibu. Jadi saya sangat memahami
dengan kondisi di masing-masing ya Bapak Ibu. Cuman ini kita kembali ke mindset kita ya. Kita coba kembalikan kepada mindset kita bahwa nah seharusnya bagaimana sih guru bisa beradaptasi di era sekarang gitu. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa teknologi yang hadir di tengah-tengah kita, terutama di dunia pendidikan, itu sangat canggih, sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan apa yang kita berikan kepada siswa itu tidak lebih menarik dibandingkan apa yang sedang dimainkan siswa di rumahnya. Nah, ini adalah sebuah tantangan, Bapak Ibu. Saya yakin hampir semua siswa sudah mengenal dengan gadget, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan di zaman sekarang kita sebagai guru. Jadi, harusnya kita itu mengambil sebuah peluang, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada kemajuan zaman yang begitu luar biasa, maka peluang bagi kita itu adalah yang memanfaatkan peluang itu sehingga terjadi transformasi digital di dunia pendidikan. Gimana caranya? Ya mulailah untuk belajar. Pak, saya melarang siswa untuk tidak membawa HP ke sekolah karena kalau membawa HP saya tidak didengarkan. Nah, harusnya Bapak Ibu berpikir terbuka lagi. Gimana kalau HP itu saya manfaatkan untuk kegiatan belajar mereka? Bisakah itu menjadi lebih menyenangkan? Ya bisa jadi Bapak Ibu. Dan itu adalah kesempatan terbaik Bapak Ibu untuk tidak menyalahkan HP, tetapi berdamai dengan HP, berdamai dengan smartphone untuk menghadirkan inovasi yang baru. Nah, kecuali tidak bisa dipungkiri kalau misalkan di lingkungan pesantren ya Bapak Ibu, karena memang ada kebijakan khusus di lingkungan pesantren yang mungkin tidak bisa kita kita terobos gitu ya, tidak bisa kita larang. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada peluang pasti di sana juga ada kesempatan Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan mau nggak mengambil kesempatan itu? Gitu. Jadi kalau kita hanya duduk ya sudahlah, saya lebih enak ngajar duduk, pegang buku, nulis, siswa suruh nulis gitu. Yang terjadi seperti tadi, seperti di gambar itu. Dan Bapak Ibu juga sudah tahu jawabannya bahwa itu tidak lebih menarik, gitu ya. Sehingga kesempatan ini perlu kita ambil dari kondisi saat ini sebagai yang serba digital untuk mengupgrade dan mengupdate pengetahuan. Jadi kesempatan ini yang akan mendorong Bapak Ibu untuk mengupgrade, mengupdate pengetahuan Bapak Ibu yang mungkin bisa dikatakan lebih modern. Dan itu jauh lebih sesuai dengan kondisi, situasi, lingkungan daripada anak didik kita sendiri. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama tadi, apa sih yang dimaksud dengan game edukasi? Game edukasi merupakan permainan yang dikemas untuk merangsang daya pikir. Jadi dibuat untuk berpikir, Bapak Ibu. Termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah. Jadi ada tantangan, ada misi yang harus diselesaikan oleh siswa kita. Kita lanjut. Apa saja karakteristik? Karakteristik yang pertama fantasi. Fantasi itu menyenangkan Bapak Ibu. Jadi ketika anak bermain game pasti di bayangannya itu sebuah fantasi, sebuah kesenangan, dan itu kalau dimainkan akan memberikan dampak ingin mengulangi lagi. Nah, kemudian yang kedua karakteristiknya ada sebuah aturan, ya. Jadi aturannya misalkan kalau sudah mati satu nyawanya tinggal dua. Nah, itu aturannya. Dan di sini jelas ada sebuah tujuan besar yang ingin dicapai. Contoh, misalkan peningkatan kompetensi, ya, baik kognitif maupun psikomotor, gitu ya. Kemudian di situ Bapak Ibu, karakteristik yang berikutnya adalah reward dan penghargaan. Nah, yang menang biasanya kalau di dalam game dapat bintang, kemudian dapat koin, gitu ya. Ada tantangan. Nah, jangan sampai kita memberi game itu terlalu mudah Bapak Ibu. Sehingga ya tidak ada proses berpikir, tidak ada yang menarik gitu. Jadi menarik di sini selain dari prosesnya, juga mungkin dari bentuk gamenya ya. Bentuk gamenya itu bisa dengan memberikan pertanyaan atau soal-soal yang menantang di dalamnya. Kemudian yang berikutnya karakteristiknya adalah misteri, artinya tidak mudah ditebak Bapak Ibu. Ya, misteri itu tidak bisa ditebak-tebak. Kira-kira nih ngapain nih misi selanjutnya gitu. Dan yang berikutnya adalah ada kontrol. Kontrol ini berkaitan dengan tombol navigasi ya, Bapak Ibu. Nah, dan semua ini adalah diungkapkan oleh
Rothschild pada tahun 2008. Oke, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya bahwa game edukasi bermanfaat untuk membantu perkembangan fisik dan psikis anak, membuat materi pembelajaran yang disajikan menjadi lebih menarik. Ya, jelas ya, Bapak Ibu. Daripada kita ini bukunya, kamu baca, silakan catat vakum. Ya, jadi nggak ada apa ya, nggak ada ya hal-hal yang baru yang bisa diberikan kepada siswa kita. Tapi kalau ada game edukasi, saya yakin mereka yang ada di pikiran mereka, oh main game gitu, menyenangkan. Oke. Nah, proses merancang apa sih yang perlu disiapkan, Bapak Ibu? Jadi bagaimana cara merancang game edukasi? Perhatikan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah temukan idenya dulu, Bapak Ibu. Ya, beride dulu mau dibuat seperti apa game ini. Kemudian ide itu sesuaikan dengan materi, cocok nggak materinya gitu. Jangan-jangan nggak nyambung gitu nanti. Nah, ketika ide materi ini disatukan, maka akan menjadi apa ya? Akan bisa dilakukan untuk melangkah ke yang berikutnya. Jadi, temukan ide pada materi yang sesuai kebutuhan. Kemudian, setelah tahu ide dan materinya, maka kumpulkan, Bapak Ibu. Kumpulkan aset digital. Jadi, yang ingin dikumpulkan apa? Misalkan, di dalam game itu saya membutuhkan aset visual seperti gambar. Kumpulkan, cari, Bapak Ibu. Kalau perlu buat, kalau memang nggak ada di internet. Nah, kemudian selain itu mungkin perlu juga video barangkali ya. Jadi video kumpulkan juga Bapak Ibu. Ini sebagai bahan tambahan. Selain video mungkin butuh audio, suara. Sehingga ada idenya, sudah ada asetnya, maka selanjutnya kita merancang yang namanya storyboard. Storyboard itu yang menentukan nanti alurnya. Siswa level 1 nanti bisa ngerjakan ini, nanti berikutnya seperti apa. Dan di situ digambarkan dengan jelas Bapak Ibu. Di storyboard itu kita menempatkan objek, ya, menempatkan objek, kemudian siswanya nanti ngeklik apa, ini nanti akan menjadi seperti apa. Ini ada di bagian storyboard. Di sini jelas susun kerangka kerja game edukasi yang diinginkan. Nah, setelah dari ketiga kerangka ini telah dipenuhi, maka Bapak Ibu eksekusi yang terakhir, Bapak Ibu ya. Baru dieksekusi. Pakai apa Pak saya mengeksekusinya? Nah, jadi mulailah untuk membuat dengan memanfaatkan layanan yang sesuai. Banyak Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari layanan software install di PC misalkan atau laptop itu bisa. Contohnya AS3 ya, Articulate Storyline atau SAC ya, Smart App Creator atau yang lain. Ya, ada Unity, ada macam-macam, banyak. Tetapi yang ingin saya berikan di sini, Bapak Ibu, saya tidak akan memberikan yang terlalu sulit, Bapak Ibu, karena kalau yang sulit saya yakin ya tidak mudah untuk kita kerjakan. Nah, nanti saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan layanan atau jasa website penyedia game ya. Jadi layanan untuk membuat game secara online. Nah, jadi kita pakai yang itu saja Bapak Ibu ya. Selain gratis, kita juga bisa semua mengakses tanpa proses instalasi gitu. Tetapi yang perlu kita tekankan di situ yaitu tadi kita harus merancang idenya dulu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah nah, ini tadi yang telah saya singgung Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk menggunakan layanan web, penyedia layanan game edukasi berbasis web. Layanan di bawah ini adalah yang populer saat ini. Saat ini maksudnya bagi guru ya Bapak Ibu. Tapi bagi praktisi yang lain, yang memang developer atau pengembang game, ya mungkin ini kurang menarik ya. Tapi untuk guru ini sangat mudah untuk dilakukan. Yang pertama ada WordWall, yang kedua ada ProProf, yang ketiga ada Minecraft Education. Nah, yang mana yang akan kita pilih nantinya? Saya ambil yang paling kiri, Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan membuat game dengan memanfaatkan WordWall. Jadi WordWall itu adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis dan lain sebagainya. Seperti apa dalamnya nanti setelah ini saya bahas. Nah, ini tadi game WordWall sudah Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu kita mencoba untuk memulainya, gitu ya. Keyword wall. Jadi pilihan template dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi banyak banget Bapak Ibu, keyword wall itu menyediakan template game yang super banyak. Pertama ada match up, ada quiz, ada open the box, ada random wheels, kemudian ada find the match ya, kemudian ada unjumble, ada group quiz macam-macam. Tinggal kita sesuaikan aja nanti. Kita akan mencoba yang mana. Gimana Pak langkahnya Pak? Susah apa enggak? Ya, mudah Bapak Ibu ya. Nah, ini kita mulai dari cara mendaftar dulu. Cara mendaftarnya seperti apa? Ya, kita masuk di WordWall. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan PPT ini. Silakan Bapak Ibu ikuti langkahnya. Ya, di sini sudah jelas langkahnya. Kira-kira ada 50 slide yang akan membantu Bapak Ibu untuk membuatnya, ya. Tetapi di sini saya akan simulasikan langsung seperti apa. Oke, pertama kita daftar di WordWall dulu. Ketik di sini Bapak Ibu WordWall. Nah, ketik aja wordwall.com seperti ini. Ya, maka secara otomatis kita diarahkan untuk mungkin ini keywordnya saya salah ya Bapak Ibu. Oke, kita tanpa .com bisa nggak? Nah, bukan .com ternyata yang betul Bapak Ibu. Yang betul adalah .net. Ya, mohon maaf ya. Kemudian di sini Bapak Ibu sudah ada keterangannya membuat pelajaran lebih baik dan lebih cepat. Kita klik aja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah halaman dashboard. Belum dashboard ya, halaman muka ya Bapak Ibu dari web penyedia pembuatan game. Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Klik tombol biru di sini Bapak Ibu. Tinggal diikuti aja. Daftarlah untuk mulai membuat. Jadi kita klik tombol biru di sini. Pertama kita buat akun dulu ya Bapak Ibu. Buat akunnya maksudnya mendaftar dulu. Nah, mendaftarnya ada dua pilihan, isi formulir atau bisa menggunakan akun Google. Kalau saya sih senangnya pakai akun Google karena tinggal satu kali klik seperti ini, maka kita langsung bisa bermain. Oke. Nah, kita pilih aja Bapak Ibu akun Google mana yang akan kita gunakan gitu ya. Kita pilih aja contoh misalkan saya akan mohon maaf Pak Naval, bisa lebih pelan saja Pak. Iya. Oke, ini saya agak kendorin dikit ya Bapak Ibu. Jadi pilih salah satu akun di sini, nanti yang mana yang akan digunakan. Saya cukup banyak punya akun ya Bapak Ibu. Ini akunnya orang lain misalnya. Memang karena dibuat login untuk kepentingan data dapodik, jadi saya simpan. Oke, saya pakai akun saya sendiri. Nah, tinggal kita klik next. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini jadi satu kali klik ya, Bapak Ibu, dengan menggunakan akun Google. Di sini, ini adalah halaman dashboard atau halaman aktivitas saya. Masih belum ada proyek yang kita buat, Bapak Ibu. Masih kosong. Jadi nggak ada. Kita belum buat apa-apa. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yang kita klik di sini. Buat aktivitas pertama Anda sekarang katanya. Ya udah kita klik. Kita klik. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih template. Nah, ini coba kita lihat. Template-nya Bapak Ibu cukup banyak. Coba bayangkan. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 3 kali 6 template Bapak Ibu ya. Sekitar ada 18. Mana yang ingin Bapak Ibu pilih ya, cukup banyak. Kemudian di sini populer, ini aja, urutkan sesuai abjad misalkan boleh. Nah ini sudah sesuai abjad nih Bapak Ibu. Nah jadi di sini ada anagram, ada balik ubin, ya, ada benarkan kalimat,
benarkan kalimat ini mungkin mengurutkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada diagram label, ada kuis, kemudian ada macam-macam deh. Banyak banget. Oke, mungkin saya pilih yang interaktif ya Bapak Ibu. Saya pilih pesawat terbang. Nah, ini gimana nih pesawat terbang modelnya? Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi template-nya saya memilih pesawat terbang. Setelah memilih template, ya kan sudah punya ide tuh gambaran. Oh, nanti bermainnya dengan pesawat terbang nih. Kemudian materinya apa? Nah, materinya ini Bapak Ibu di sini ini adalah pertanyaan atau daftar pertanyaan yang harus Bapak Ibu siapkan, ya. Jadi mau memberikan pertanyaan apa aja ya, gitu. Oke, saya beri judul di sini. Mungkin judulnya adalah, nah ini mulai dari judul ya Bapak Ibu. Judulnya adalah matematika misalkan. Operasi aritmatik. Aritmatika itu ya operasi mulai dari penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, ya akar, Bapak Ibu. Ini untuk kelas 3. Ini contoh aja. Nah, setelah memberi judul Bapak Ibu bisa melengkapi dengan instruksi ya. Jadi siswa itu harus seperti apa gitu ya. Mengerjakan seperti apa. Nah, instruksinya misalkan jawablah pertanyaan berikut gitu ya. Dengan benar. Ini bahasa yang umum aja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan butuh penjabaran lebih, misalkan lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1 apa, 2 apa, itu juga boleh Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan memulai membuat pertanyaan. Nah, ini sudah jelas di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya misalkan 25 itu, kemudian saya tambah dengan 15 sama dengan titik-titik. Nah, jadi di sini ini pertanyaannya, maka jawabannya apa? Contoh misalkan jawabannya adalah 40. Nah, di sini 40, yang di sini 35, di sini mungkin 50, terus yang di sini adalah 45. Ini contoh saja. Nah, silahkan Bapak Ibu centang mana yang menjadi kunci jawaban yang benar. Nah, karena 25 tambah 15 sama dengan 40, maka saya centang yang jawabannya 40. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini sudah jadi satu pertanyaan. Kita tambah lagi pertanyaan baru. Ya, Bapak Ibu, di sini ada tanda plus, tambah pertanyaan. Kita klik aja tambah pertanyaan. Nah, kita beri yang agak sulit sedikit gitu ya. Misalkan 100, kemudian kali titik-titik sama dengan di sini misalkan 10.000. Nah, kira-kira 100 kali berapa sama dengan 10.000? Mungkinkah 100 kali 1.000 gitu? Atau kalikan 100 dulu. Silakan ya, Bapak Ibu. Nah, terus di sini 1.000 misalkan, ya. Kemudian di sini 10, yang di sini adalah 10.000. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, mana jawaban yang benar ya, Bapak Ibu? Nah, kita cari jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang A misalkan. Ya, 100 kali 100 sama dengan 10.000 loh, Pak. Ini A lagi nih. Ini A lagi. Ganti, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti bisa diacak. Ya, bisa diacak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mengacak, ya silakan. Ini saya ganti 100, yang atas saya ganti 1.000. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, kita tambah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya punya gambar. Kira-kira bisa nggak ya?
soal itu kita jadikan gambar itu kita jadikan bahan soal. Bisa, Bapak Ibu. Caranya kita tambah di sini ya. Ini ada apa namanya? Ada gambar. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Di sini ada picture ya, ada gambar. Ini tambah gambar, kita klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunggah. Mengunggah ini artinya kalau Bapak Ibu telah memiliki gambar yang ada di laptop atau di komputer. Nah, sementara saya belum menyiapkan, artinya masih mau mencari gambar nih, gitu ya. Nah, kita klik gambar ini, kemudian ya kita cari di sini Bapak Ibu ya, cari gambar dadu misalkan. Oke. Nah, ini dadu Bapak Ibu. Ya, mungkin saya saya pilih yang ini Bapak Ibu. Oke, itu adalah gambarnya. Terus kasih pertanyaan Bapak Ibu, ya jumlah mata dadu yang tampil pada gambar tersebut. Misalkan ya. Gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tadi berapa ya Bapak Ibu? Coba ini kita lihat nih. 5, 9, 10 ya. Kemudian 14, 16. Oh, jawabannya 16. Taruh sini deh, 16. Nah, terus kalau mau di nah ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita centang. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi udah jadi nih 3 soal. Sekarang kita jumlah tadi sudah, kalau ini kali sudah, sekarang pengurangan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa apa ya, mencari gambar yang lain. Kita misalkan segerombolan sapi ya. Coba kita gambar sapi. Ada nggak di sini ya? Sejumlah sapi, ada nggak ya? Nah, maksud saya itu nanti Bapak Ibu, jadi tidak hanya sapi, tapi nah ini Bapak Ibu, ada nggak ya? Hewan ternak. Nah ini, coba kita lihat ya. Kita klik di sini Bapak Ibu, buat pertanyaan yang menantang, kira-kira selisih banyaknya sapi dengan ayam adalah, nah kita harus mengamati nih. Atau bisa kita balik pertanyaannya ya Bapak Ibu. Coba kita hitung ya. Kelihatankah di situ gambar saya Bapak Ibu? Ya, terlihat Pak Naval. Oke, nah di sini kita cari ya gambar sapi. Kita hitung dulu nih Bapak Ibu jumlah ayamnya misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oh, ayamnya ada 7. Kemudian sapinya ada berapa? Sapinya ada 2. Nah, jadi sehingga kita bisa memberi soal begini, Bapak Ibu. Selisih dari banyaknya ayam dengan sapi pada gambar tersebut adalah, nah, 1, 2, 3, 4. Tadi berapa ya Bapak Ibu? Lupa saya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Berarti 7 kurangi 2. Nah, 7 kurangi 2, jawabannya 5. Nah, 5. Saya taruh sini deh. Ini 4, Bapak Ibu. Yang ini 6, ini 8 misalkan. Seperti ini. 7 ya. Nah, jawaban yang benar adalah Apa bisa dibuat sampai E, Pak Noval? sampai E bisa di sini. Oke. Opsinya sampai F ya, Bapak Ibu. Nah, di chat soalnya. Nah, Bapak Ibu, misalkan mau membuat pertanyaan terbuka, gitu ya, bisa nggak dibuat pertanyaan terbuka? Ya, boleh Bapak Ibu. Gimana caranya? Pertanyaan terbuka itu berarti jawabannya lebih dari 1 ya, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa merancang. Karena ini judulnya apa ya? Aritmatik ya. Oke, misalkan begini Bapak Ibu. Berapa ya? Yang merupakan bilangan genap gitu ya Bapak Ibu. Jadi contoh nih, contoh. Ya, meskipun soal ini tidak standar Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh aja ya Bapak Ibu, karena kita ingin menampilkan pertanyaan yang terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu genap misalkan 2 operasi bilangan yang menghasilkan. Nah, ini yang menghasilkan bilangan genap adalah, nah contoh 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini ganjil ya Bapak Ibu. Atau sebaliknya, di sini misalkan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah ini. Terus ada lagi di sini, misalkan 20 kemudian bagi gini, bagi 4 sama dengan 5. Kemudian ada 2 jawaban lagi di sini, misalkan 30, kemudian dibagi, kurangi ya, kurangi 13 misalkan. Nah ini jadinya berapa? Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini jadinya 17. Nah seperti ini. 17 ganjil. Nah, oke, kita ubah. Berarti di sini 18. Nah, jadi ini juga benar jawabannya. Sehingga kita perlu mencentang keduanya. Nah, di sini Bapak Ibu diberi opsi. Jadi kalau satu jawaban yang benar. Jadi gini, kalau siswa memilih satu saja dari 2, apakah dibenarkan? Ya tergantung. Jadi intinya itu apakah mendapat skor maksimal gitu ya. Itu kalau yang ini. Atau siswa diwajibkan untuk ya menjawab kedua-duanya gitu. Nah, kita pilih yang kedua-duanya. Seperti ini. Oke. Bapak Ibu, mungkin hanya 5 soal yang saya contohkan. Kemudian kalau daftar pertanyaan ini telah dibuat, maka selanjutnya kita klik done ya, atau selesai. Kita klik di sini. Kita klik. Nah, ya sambil menunggu Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah ini ya Bapak Ibu, sudah hampir selesai nih. Gimana sih cara mainnya? Oke, jadi sebelum kita share, sebelum kita bagikan, itu pastikan kita mencoba dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira berfungsi dengan baik apa enggak gitu. Coba kita mulai. Nah, ini ada pesawat Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya adalah selisih dari banyaknya. Nah, ini mungkin tidak terlihat ya Bapak Ibu. Ini ada 6,
Ini digerakkan gitu supaya kita tidak terkena. Jadi digerakkan pakai tangan, jari itu bisa. Terus yang berikutnya, nah ini operasi bilangan yang menghasilkan bilangan genap. Aduh, ini tadi bilangan genap. Jadi ini kita kayak main game Flappy Bird ya Bapak Ibu. Nah ini genap. Terus kita cari, nah ini genap lagi nih. Kita tabrakin. Oke. Terus yang selanjutnya, nah di sini ada, aduh, nabrak jawaban yang salah jadi ini kita arahkan dengan menggunakan jari kita bahwa jawabannya adalah 40. Ya, kita naikkan. Nah, benar. Lanjut. Oke, aduh ini jangan sampai ke atas, yuk. Nah, itu benar lagi Bapak Ibu ya. Jadi sangat interaktif Bapak Ibu, selain untuk menguji kemampuan berpikir, tapi di sini rasanya dengan bermain gitu ya. Nah, ini jumlah mata dadu. Oke. Nah, salah ya Bapak Ibu. Akhirnya dia ya mati deh. Ya mati. Nah, oke, skornya 5 Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada papan peringkat. Nah, di papan peringkat ini kita tulis namanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Jadi kita akan tahu siapa yang paling cepat menjawab dengan benar gitu ya, siapa yang akan di peringkat nomor 1. Oke. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu gitu ya. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu membuat ini dan Bapak Ibu berikan kepada siswanya, nah nanti akan ada perasaan yang berbeda nih. Saya yakin tuh. Nah, Bapak Ibu, pengalaman tadi mengantarkan kita belajar, loh tadi tuh Pak, gambar itu nggak kelihatan Pak. Itu gimana tuh ya caranya? Nah, jadi tadi itu Bapak Ibu bisa mengubah template. Kalau ini tadi kan template-nya kapal terbang nih, ya kan? Jadi cara bermainnya dengan kapal terbang. Nah, ada template yang disarankan Bapak Ibu di sebelah kanannya. Nah, selain pesawat terbang, di sini template-nya ada kuis, ada membuat kotak, ada pengajaran dalam labirin, atau kalau kita mau tampilkan semua, nah ini. Jadi kita pilih yang mana yang menurut Bapak Ibu pas ya. Contoh misalkan mau dibuat quiz game show. Nah, tuh. Boleh nih. Jadi dari template kapal terbang diubah menjadi quiz game show. Kita mulai lagi. Jadi satu soal Bapak Ibu itu bisa diubah menjadi berapa template yang disarankan. Nah, jadi ini bisa kita klik gitu ya. Ini jawabannya 40. Betul, ada suara-suaranya juga Bapak Ibu. Ya. Terus, nah ini pertanyaan nomor 2. Kalau game show di sana memberikan apa namanya opsi-opsi ya Bapak Ibu. Ini ada opsinya, ini ada batas waktunya gitu. Misalkan, duh saya bingung nih, apa jawabannya Kak? Minta bantuan. Minta waktu tambahan. Nah, jadi waktu tambahan kita diberikan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, ya lebih lama lagi. Oh, yang ini jawabannya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, terus yang di sini jadi lebih interaktif ya. Jadi lebih tampak gitu. Aduh, saya bingung lagi nih, minta bantuan lagi 50-50. Nah, jadi menyisakan 2 jawaban, mana yang akan dipilih ya. Nah, jawabannya yang ini. Wait. Oke. Nah, jadi sangat apa namanya? Ya. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi dari satu apa namanya?
dari pertanyaan yang sama, Bapak Ibu bisa membuat template yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini template-nya game quiz tadi ya. Dari template kita pilih tema. Bisa nggak ada temanya nggak di sini nih? Nah, coba. Oh, tidak ada. Coba kalau mau yang lain deh, pakai quiz. Nah, jadi template-nya quiz. Nah, kalau quiz ada temanya Bapak Ibu. Temanya ada hutan di sini. Terus nanti kalau dimainkan jadi kayak apa? Jadi dia hampir sama ya dengan game show, cuman tampilannya jauh lebih menarik, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, gimana cara mengatur dari hasil gitu ya? Atau bisa nggak diatur nih? Kalau tadi kan ada karakteristik, ada pengaturan ya. Gimana? Diberi nyawa bisa nggak? Kesempatannya hanya 3 kali salah, setelah itu game over. Bisa Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian bawah ini itu ada pengaturannya ya. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Nah, pilihan ini nanti contoh misalkan diberi timer. Ya, jadi satu soal kita beri kesempatan berpikir 5 menit. Misalkan. Ya kan? Dan itu dihitung mundur. Oke. Ini 5 menit atau untuk seluruh soal ya, coba kita ini ya. Ya. Ini waktunya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi itu bisa hitung mundur. Kalau ini hitung naik ya, jadi mulai dari 1. Hitung mundur Bapak Ibu. Nah ini jadi untuk 5 soal, mohon maaf diralat. Untuk 5 soal tadi itu diberi waktu menyelesaikan dalam waktu 5 menit. Kemudian nyawa, nah ini nyawa, tantangannya ya Bapak Ibu. Misalkan diberi 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan itu maksudnya kalau 3 kali salah menjawab, maka langsung game over. Nah, terus di sini Bapak Ibu ada acak. Jadi pertanyaannya boleh diacak, ya, acak urutan pertanyaan. Kemudian di sini menandai lanjutkan secara otomatis setelah menandai. Oke, ini menurut saya udah pas ya. Akhir permainan, di akhir permainannya ya kita tampilkan, boleh kita tampilkan jawabannya, atau kita skip juga boleh. Ya, agar ada proses belajar ya Bapak Ibu, maka kita tampilkan jawabannya. Terus kalau ini sudah, ya kita terapkan deh aktivitas ini. Nah, ini sudah diterapkan. Kalau ada tambahan, nggak ada ya. Sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu di situ ada apa namanya? Leaderboard ya, atau papan peringkat, ya kan? Nah, di sini siapa nanti yang peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya. Di sini Pak, masa hanya 10 orang nih? Sementara siswa saya ada 40 tuh. Gimana tuh caranya? Nah, Bapak Ibu ya tinggal klik pilihan di sini. Nah, ini apa namanya? Ya kita pilih. Kita ukurannya berapa? 40 terbaik. Nah, maksimal nih sudah ya. Kemudian duplikat. Ini silakan. Kemudian hapus setelan. Nah, jangan pernah 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan seterusnya. Mungkin jangan pernah ya. Jadi nanti setelah 1 tahun leaderboard ini kosong lagi gitu Bapak Ibu. Kemudian 1 bulan nanti kosong lagi. Atau kalau jangan pernah dimainkan berkali-kali, nanti tetap terekam leaderboardnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik terapkan pada aktivitas. Oke. Nah, jadi 40 nih. Nah, Bapak Ibu, untuk kelengkapan pembuatan aplikasi game Android-nya, Bapak Ibu bisa membuat 5 kuis nanti ya. 5 kuis. Oke ya. 5 sampai 6 kuis. Gitu. Nah, Pak, cara berbagi gimana? Bisa nggak ini kita bagikan secara langsung? Bisa. Kita bagikan game ini secara langsung, gini caranya Bapak Ibu. Kalau kita membagikan ini itu ibaratnya kita memberikan seluruhnya. Jadi siswa bisa ngedit soalnya, padahal yang ingin kita bagikan itu hanya permainannya, jadi bermainnya yang ingin kita bagikan. Nah, jadi kita tidak ngeklik yang ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak ngeklik yang publikasikan, jangan. Karena kalau dipublikasikan nanti
konten kita bisa diedit oleh orang lain. Nah, kalau kita buat privat, itu sudah betul. Nah, terus untuk membagikan, ya kita jadikan sebagai tugas, Bapak Ibu. Ya, di sini ada keterangan tetapkan sebagai tugas. Nah, kita klik di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita batasi di sini, ketika siswa bermain, maka wajib hukumnya siswa itu memasukkan namanya. Nah, masukkan nama. Kemudian ada nggak tanggal waktu bermainnya? Ya, karena ini game ya, mungkin setiap saat kita bisa dimainkan, jadi nggak dibatasi waktu ya, Bapak Ibu. Kemudian di akhir atau setelah selesai menjawab semua soal gitu, tampilkan jawaban, kemudian munculkan nih. Nah, munculkan papan peringkat. Oke, kalau ini sudah dipilih, maka kita klik mulai. Nah, kita akan diberi link. Nah, seperti ini. Nah, link inilah yang kita salin, Bapak Ibu, dan ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan belajar siswa. Ya, saya share di sini. Share seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa klik link itu dan mulailah untuk bermain. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, informasi tambahan. Jadi karena yang saya gunakan adalah akun free. Akun free itu ya tidak pro ya Bapak Ibu. Jadi hanya diberikan 5 kesempatan untuk membuat 5 soal ya. Bukan 5 soal, tapi 5 kuis. Bukan 5 kuis, 5 game ya, 5 game. Nah, supaya Bapak Ibu bisa membuat lebih banyak dari beberapa game itu, maka caranya kita kembali ke aktivitas saya di sini. Oke ya, coba kita klik beranda. Nah, sebentar. Buat aktivitas. Ini ada countdown-nya ya, ada hitungannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini dibatasi nih. Anda telah menggunakan 5 dari apa katanya? 1 dari 5. Jadi sudah membuat 1. Nah, supaya terhitung, misalkan mau buat lagi. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu, yang tadi itu untuk ngakalinnya, ini bisa misalkan dengan cara duplikat. Kalau duplikat, bisa terhitung nggak ya? Coba ya. Ini klik duplikat ya. Diduplikasi seperti ini. Jadi sudah ada 2. Nanti Bapak Ibu tinggal edit aja ya isinya. Nah, kita klik buat. Nah, kalau buat nanti terhitung berapa. Oh, ternyata di sini terhitung 2 ya Bapak Ibu. Jadi sama aja ternyata. Jadi silakan nanti Bapak Ibu buat lagi. Bisa dengan cara duplikat yang tadi. Kalau mau bayar, Bapak Ibu, misalkan mau beli yang Pro, nah di sini ada upgrade ya. Di mana ya tadi ya? Nih, naikkan level ya, Bapak Ibu. Upgrade. Nah, di sini sudah ada harga-harganya kalau misalkan mau membeli. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini informasi awal. Mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik untuk membuatnya. Ini masih belum kita jadikan Android ya Bapak Ibu. Kita hanya mengisi kontennya dulu. Jadi kontennya kita siapkan. Baru besok kita akan belajar gimana konten-konten ini kita kemas menjadi aplikasi Android yang mana di dalamnya tersedia beberapa game edukasi. Nah, lebih seru lagi nih Bapak Ibu. Untuk itu mungkin saya kembalikan kepada Pak Hardi. Mungkin ada yang ditanyakan supaya lebih interaktif. Baik. Terima kasih Pak Nopal atas penjelasan materinya. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, ini memang masih awal Bapak Ibu. Untuk pengetahuan pertama, bagaimana Bapak Ibu membuat kontennya terlebih dahulu. Banyak sekali game-game aplikasi yang bisa untuk membuat konten. Nah, untuk game Android-nya
Itu langkah selanjutnya yang Bapak Ibu bisa buat. Pak Naval, tadi ada banyak sekali pertanyaan, memang selagi sewaktu Pak Naval jelaskan tadi di Zoom meeting, salah satunya ada apakah bisa untuk ini narasi, misalkan bahasa Indonesia gitu ya. Di kolom chatting ada beberapa pertanyaan Pak Naval. Oke, siap. Baik. Jadi untuk narasi ya Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu, fitur-fitur yang disediakan. Oke. Nah ini saya langsung ke sini aja. Kalau matematik biasanya yang ditanyakan bisa nggak Pak equation gitu ya, atau yang simbol-simbol gitu. Nah ini kalau bahasa Indonesia berarti ingin menambahkan narasi ya. Narasi itu berarti audio ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi ke ini, ke soal ya. Kita lakukan editing. Nah ini ada klik edit content. Kita edit lagi kontennya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk fitur penambahan soal ya. Jadi pilihan yang disediakan di sini hanya huruf tebal, kemudian ini ada pangkat, ya ada indeks, kemudian ada simbol nih. Ya, simbolnya cukup banyak ya. Kemudian yang berikutnya adalah gambar. Nah, di sini bisa nggak cari video ya? Saya belum menemukan ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk narasi sepertinya nggak ada memang Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita naratornya itu ya, suaranya bisa kita apa namanya sematkan di sini. Terus yang bisa hanya gambar ya Bapak Ibu itu. Mungkin itu Pak Hardi. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin langsung berinteraksi di Zoom meeting untuk bertanya kepada Pak Naval selaku narasumber bisa raise hand di Zoom meeting, lalu bisa Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chatting dari sekarang. Nah, nanti Pak Naval akan tanggapi satu persatu pertanyaan yang ada di kolom chatting. Ini banyak yang pertama banget silakan ya, Pak Agus Sujanto yang sudah raise hand di Zoom meeting. Saya persilakan bisa dibuka mic-nya Pak Agus. Pak Agus Sujanto, silakan. Lalu ada Bu Marlina dari Men 7 Batola yang sudah raise hand di Zoom meeting, silakan bisa dibuka mic-nya. Silakan yuk Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin langsung berinteraksi bisa raise hand di Zoom meeting. Masih lanjut dibilang Pak Agus. Oke. Pak Asep Hermawan, saya persilakan Pak Asep. Bisa dibuka mic-nya. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan terlambat ini masuknya, Pak. Jadi kalau bisa untuk materi dan rekaman videonya nanti di-share aja, Pak, di grup gitu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Untuk diketahui Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif, lalu rekaman, materi, semua akan kami berikan secara komplit. Jadi Bapak Ibu tinggal fokus untuk bertanya, berkarya, dan kita perdalam untuk ilmu membuat game terkait dengan game untuk basic Android nantinya. Jadi Bapak Ibu hanya fokus untuk pada keilmuannya saja Bapak Ibu. Untuk semua urusan administratif, kemudian untuk materi semua akan kami share di WA Group. Dan kebetulan memang Bapak Naval sendiri sudah kami gabungkan di grup dari awal, dan Bapak Ibu bisa komunikasi ataupun sharing dari WA Group. Seperti itu. Saya persilakan Bu Herawati. Oke. Bu Herawati. Silakan Bu Hero, bisa di Oke. Ya, selamat sore. Sore Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Hero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan sudah diterangkan terus latihan. Saya coba untuk latihan, saya bikin kuis sama satunya yang match.
Tapi di bawah kan ada tanda plus untuk add itu ya. Terus ada sebelahnya yang biru dan saya mencoba klik yang plus itu tambah nomor, tapi yang dan kok enggak muncul ya. Itu gimana cara nyimpan? Terus bagaimana cara saya sebagai guru untuk ngasih tugas misalnya untuk dikirim lewat HP begitu bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herawati. Bisa langsung ditanggapi Pak Noval. Oke, gini Ibu, saya izin share screen ya. Tadi membuat soal tanda plus, yang dan itu yang sebelah mana ya Bapak Ibu? Yang ini bukan, tanda plus ini bukan. Bu Herawati, mungkin bisa menanggapi. Ya, jadi kalau kita klik ini Bapak Ibu, maka di sini ini yang menambah pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi yang awalnya itu ada 5, kalau kita ada 6, maka kalau kita klik ya nantinya ada 7 seperti ini. Nah, dan ini bisa kita geser-geser ya Bapak Ibu, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Boleh bertanya lagi? Yang mana Bu? Ya silakan. Gimana? Itu kan optionnya menurut saya kan terlalu banyak. Apakah bisa dikurangi atau memang dari sana sudah seperti itu? Ya, jadi ini adalah maksimalnya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu hanya memberikan 2 opsi benar salah gitu ya. Jawaban benar salah ya berarti cukup membuat kuncinya ya 2, membuat kuncinya 2, membuat pilihannya cuma 2 gitu. Jadi yang lain silahkan dikosongi seperti itu. Nah, kalau kita memberikan opsi 4 berarti yang tampil nanti ada 4 opsi seperti itu. Jadi kalau ini banyak ya ini memang bawaan dari word wall-nya. Jadi word wall itu menyediakan 6 pilihan gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya gimana caranya saya membagikan siswa kepada siswa. Oke, ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, game yang telah Bapak Ibu buat itu jangan dipublish. Kalau dipublish orang lain nanti akan mengacak-acak. Artinya bisa mengedit soal yang telah Bapak Ibu buat. Yang betul adalah membagikan game ini sebagai tugas. Nah, jadi bukan yang ini ya Bapak Ibu, bukan bagikan ini, tapi di sini tetapkan sebagai penugasan. Nah, kita klik. Pertama, pendaftar harus masukkan nama. Di sini kalau ada tenggat waktunya ya silakan. Mau sampai tanggal berapa, pukul berapa. Nah, karena ini game mungkin setiap saat boleh. Kemudian saya centang untuk papan peringkat. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik deh, mulai. Nah, ini ada link ya. Link inilah yang nantinya Bapak Ibu bisa salin untuk dikirimkan ke WhatsApp group biar game yang Bapak Ibu buat itu dapat dimainkan dengan cara klik link ini. Gitu. Nah, tetapi ini menjadi tidak efisien Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu punya 10 link, saya tidak jamin semua siswa itu akan tahu link 10 itu gitu ya. Apalagi diberikannya berkala. Hari ini beri, 3 hari lagi beri. Waduh, linknya yang kemarin di mana ya gitu. Nah, sehingga perlu dibuat sebuah wadah, perlu dijadikan sebagai aplikasi Android Bapak Ibu. Jadi misalkan ada 6 game itu jadikan satu dalam satu aplikasi Android. Nah, itu jauh lebih keren sehingga siswanya nanti gimana cara bermainnya? Cukup install aplikasi Android-nya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Noval dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekannya nanti di setelah Zoom ini. Kemudian Bapak Ibu bisa coba untuk membuat mungkin lebih bervariasi lagi pertanyaannya ataupun dengan template yang berbeda. Silakan Pak Mahmudin. Sudah resen. Mungkin ini adalah pertanyaan langsung terakhir. Silakan Pak Mahmudin. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin kamera. Ya. Sebetulnya sudah terjawab barusan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Noval berkaitan dengan share kepada siswa. Yang menarik di situ saya ada untuk mengarahkan kepada Google Classroom. Bagaimana Pak Noval, Google Classroom apakah nanti langsung masuk pada Google Classroom dan pada saat dibagikan kepada siswa, game itu sudah nampak,
sudah nampak seperti kuis ataukah memang kembali lagi ke awal? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Pak Mahmudin. Ya. Silakan Pak Naufal langsung itu. Nah, di sini Bapak Ibu, sebetulnya bisa ini fleksibel ya Bapak Ibu. Game World Wall ini. Misalkan nggak mau saya pakai disatukan pakai Android karena saya sudah punya LMS gitu. Nah, terapkan sebagai tugas gitu. Di sini sudah ada pilihan Google Classroom Bapak Ibu, ya. Kemudian di sini diklik poin maksimalnya 100. Nah, Bapak Ibu bisa klik nih langsung mulai gitu. Maka kita diarahkan masuk ke Google Classroom. Nah, tuh kita pilih Google Classroom dengan akun yang mana nih gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menautkan link ya. Jadi copy linknya, tautkan di Google Classroom sebagai tugas gitu. Itu sama nanti hasilnya. Jadi kalau ini kita langsung shortcut gitu ya. Jadi klik Google Classroom langsung menuju ke Google Classroom. Tapi kalau mau yang cara yang tadi, penugasan, copy linknya, taruh di Google Classroom sebagai tugas, dan itu sama. Seperti itu, Pak Hardi. Baik, terima kasih Pak Naufal atas jawabannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya untuk semua rekaman materi bisa Bapak Ibu download di WA Group. Jadi semua informasi lalu diskusi Bapak Ibu bisa lakukan di WA Group, sehingga materi pertama ini adalah materi awal yang sangat dasar sekali, yang Bapak Ibu bisa coba untuk praktekkan. Kalau hanya sekedar mendengarkan ataupun hanya sekedar mengharap sertifikat dan lain-lain, itu sangat rugi sekali ya Bapak Ibu. Nah, tentunya harapan kami Bapak Ibu bisa belajar juga, lalu berkarya Bapak Ibu. Nah, nanti hasil akhirnya adalah game yang kita buat sendiri yang bisa di-download ataupun dimainkan di Android. Nah, seperti itu. Karena waktu kita sudah sampai dengan pukul 14:10, jadi kami cukupkan untuk hari ini, dan Bapak Ibu kita akan diskusi kembali pada hari berikutnya, hari Senin, Selasa, dan di Zoom meeting, dan tentunya dengan pengembangan materi yang lain terkait dengan game berbasis Android ini. Dan Bapak Ibu bisa lanjutkan diskusi di WA Group bersama Pak Naufal. Terima kasih Pak Naufal dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Dan kita akhiri untuk hari pertama ini. Alhamdulillah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu saya simpan, insya Allah saya akan jawab besok ya.